No Orset itu, mereka selain menggenggam tangan dan akhirnya menangis sejadi-jadinya. Membuat mereka keluar dari rumah sakit dengan langkah tergesa, seolah melarikan diri dari kenyataan. Karena ketulusan dan usaha Jonghyun yang tak henti-hentinya, Yongju akhirnya membuka hatinya dan menerima perasaannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menghadapi segalanya bersama dan memilih untuk melahirkan serta membesarkan bayi itu dengan penuh cinta. Sekarang, Yongju hanya percaya dan bergantung pada Jonghyun, dan Jonghyun pun siap menyerahkan segalanya demi dirinya. Namun jalan di depan mereka tidak akan mudah. Mereka berdua musuh bebuyutan, dan mereka tahu bahwa saat kebenaran terungkap, badai besar pasti akan datang. Dalam perjalanan pulang, seorang teman sekelas mereka melihat mereka berdua bersama. Karena keributan kecil di dalam bus, Yongju secara tidak sengaja mengatakan bahwa dia sedang hamil dan temannya mendengarnya. Di sekolah, teman-teman mereka mengejek dan bertanya kenapa mereka selalu bersama, lalu bertanya apakah mereka berpacaran. Lalu Yonghyun dengan bangga menggenggam tangan Yongju dan berjalan pergi, sementara teman-teman mereka melihatnya. Mereka saling menggenggam tangan dan berjanji, apapun yang terjadi, mereka akan menjaga bayi ini dan membangun masa depan bersama. Dan pemandangan itu bahkan terlihat oleh bibi Eun-hee dari lingkungan mereka. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Mari kita tunda dulu kisah Jonghyun dan Yongju dan lanjutkan cerita Seona dan Dongsok. Setelah bercerai dengan suaminya, Seona tinggal sendiri sambil membesarkan anaknya. Namun karena kecelakaan lalu lintas, Seona sedang berselisih dengan mantan suaminya. Akhirnya, hak asuh anak jatuh ke tangan mantan suaminya. Karena hal itu, depresinya semakin parah. Dia pun memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya di Jeju. Di kapal, Dong Seok secara tak sengaja bertemu Sun A dan hatinya kembali goyah, tapi dia hanya melewatinya begitu saja. Mari kita lihat hubungan antara Sun A dan Dong Seok. Sun A dan Dong Seok sudah saling kenal sejak kecil, dan secara kebetulan mereka bertemu kembali saat sudah dewasa. Saat itu, Dong Seok bekerja sebagai sopir pengganti dengan penghasilan pas-pasan, sementara Sun A adalah pegawai kantoran yang sudah memiliki kekasih. Mereka pun kembali bertemu secara alami, dan Dong Seok mencintai Sun A begitu dalam hingga rela berpura-pura mati demi dirinya. Suatu hari, Dong Seok mengajak Sun A berkendara ke tepi pantai, dan mereka menikmati waktu itu dengan penuh kebahagiaan. Ketika suasana menjadi lebih hangat, Dong Seok mencoba mencium Sun A, namun Sun A akhirnya menolaknya, dan Sun A pun pergi begitu saja, dan sekarang mereka bertemu kembali secara kebetulan. Saat turun dari kapal, Dong Seok kembali bertemu Sun A di jalan. Dia melewatinya begitu saja, tapi akhirnya kembali padanya. Dia masih terlihat seperti tidak memiliki perasaan terhadap Dong Seok, tetapi hati Dong Seok sedang terbakar hebat. Malam itu, Eun-hee masuk ke toko Yong-ok dan memintanya untuk memasak ramyeon. Pada saat yang sama, Seon-a juga masuk ke toko tersebut. Dia memesan sebotol bir, dan Yong-ok, Eun-hee, serta Jong-jun menatapnya karena ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Sebenarnya, warung milik Yong-ok biasanya hanya dikunjungi oleh warga lokal. Jadi kedatangan Seon-a cukup mengejutkan. Saat itu, Dong Seok muncul dan Eun-hee, Yong-ok, serta Jong-jun pun menyapanya. Begitu melihat Seon-a yang sedang duduk, Dong Seok langsung marah dan keluar
Tapi tak lama kemudian ia kembali dan mulai minum bir. Melihat Dong Seok yang merasa tidak nyaman, Seon-a pun meninggalkan toko dan berjalan perlahan menuju ujung jalan di tepi laut. Keesokan paginya, para Haenyo pergi ke laut dengan mobil lain. Bukan mobil yang oke, tapi yang oke tidak peduli. Seorang ibu terus membicarakan hal buruk tentang yang oke. Tapi Jong Jun hanya tersenyum dan membiarkannya berlalu. Suna yang merindukan putranya berdiri dengan langkah yang goyah. Dan Jong Jun serta para Haenyo melihatnya. Melihat Suna yang jatuh ke laut, para Haenyo segera melompat ke air untuk menyelamatkannya. Dan Dong Seok juga menyaksikan kejadian itu. Dia yang selalu rela terjun ke api demi Suna, akankah kali ini juga melakukan hal yang sama?